sidang dalam perkara tindak pidana korupsi nomor 62 dan 63 khusus PPK 2022 pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta kelas 1 Agustus Jakarta Pusat atas nama terdakwa Surya Darmadi dan Haji Raja Tamsir dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Oke, ini maaf nih pengertian majelis. Silakan hadirkan semua. Ahmad Basruddin Usman, Prof. Dr. Insinyur Subarudi, Prof. Dr. Insinyur Bambang Hero Saharjo, Prof. Dr. Insinyur Basuki Wasis, Rimawan Pradityo, Wuri Handayani, Dian Katika Rahajan, dan Felix Joni Darjoko. Berapa orang, Pak? Ada yang hadir di sini ada 8 orang yang mulia. Mulai dari Profesor Dr. Istur Basuki Wasis FSI. Bapak, tolong dipikir Pak, seperti Bapak ini sebelah kanan. Ya, boleh. Oh, rekomendasi. Iya, Gitu ya. siap. Jadi yang mana dulu? Yang keuangan dulu. Keuangan negara. Ada Pak Siswo dulu. Ya. Mahasiswa dulu. Nah. Kalau begitu, supaya beliau dulu seperti itu, beliau istirahat aja di luar dulu. Siap ya mulia. Gitu ya. Gitu ya Pak Profesor, mohon maaf Bapak di luar dulu ya. Kalau ada yang minum kopi dulu. Ya tolong dari kejaksaan, tolong di mana beliau? Siap ya mulia. Ya. Oke Pak Ahli Siswo. Tempat Ya, Oke Pak. Ya, jadi kami akan minta pendapat Bapak Ahli ya sesuai dengan keahliannya, yaitu ahli keuangan negara. Oke? Baik. Saya pengantarnya dari saya dulu Pak. Oke, keuangan negara sekarang diatur di mana Pak? Diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang ini. Apa itu kriterianya? Kriteria apa itu uang negara itu apa saja? Oh baik. Jadi kita berbicara keuangan negara itu dengan mendefinisikan sebagai semua hak yang kewajiban negara yang dapat dimiliki. Jadi ketika kita berbicara keuangan negara, kata kuncinya adalah semua hak yang dapat dimiliki dengan uang. Begitu ya. Hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Begitu ya Pak? Betul ya. Itu dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Betul. tentang pengertian dari keuangan negara. Betul ya. Betul ya? Kita mengenal juga uang negara. Ada uang negara yang dikelola oleh APBN atau APBD. Ada lagi keuangan negara yang disebut dengan uang negara yang dipisahkan. Bagaimana pengertian dan perubahan? Baik ya. Jadi keuangan negara itu yang luas itu kemudian dibagi menjadi 3 subbidang. Jadi subbidang yang pertama kita kenal dengan nama subbidang fiskal. Subbidang fiskal itu mengatur pengelolaan keuangan negara khusus yang dikelola oleh pemerintah dalam rangka kegiatan-kegiatan pemerintah yang dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Ya. Dalam hal ini termasuk juga APBD yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah kekayaan negara yang dikelola untuk menyelenggarakan kebijakan moneter. Nah, pengelolaan uang itu dilaksanakan oleh Bank Sentral beserta jajarannya. Kemudian yang ketiga itu ada pengelolaan kekayaan negara yang dikelola secara terpisah, yaitu dikelola di luar sistem APBN. Jadi walaupun itu merupakan kekayaan negara, tetapi dikelola secara terpisah di luar sistem APBN.
itulah yang kemudian kita kenal dengan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Kayak negara, bukan uang negara ya, tapi kekayaan negara yang dipisahkan. Betul. Jadi Betul ya? misalnya ya itu banyak sebenarnya yang mengelola, tapi yang sering muncul adalah anggaran yang ada di apa itu BUMN itu di perusahaan negara, dikelola oleh perusahaan negara. Padahal sebenarnya lebih dari itu banyak. Jadi pengertian secara umum apa yang dimaksud dengan keuangan negara tadi juga sudah disampaikan. Kemudian ada juga kekayaan negara yang dipisahkan, begitu ya? Ya, jadi begini yang mulia. Jadi penggunaan kata keuangan negara, kekayaan negara atau aset negara ini dilakukan secara bergantian, tetapi memiliki makna yang sama. Hampir sama maknanya. Iya. Jadi kalau kita berbicara keuangan negara itu terdiri dari kekayaan dalam bentuk uang dan dalam bentuk barang. Begitu. Kalau aset dalam bentuk apa? Kalau aset dalam bentuk benda bergerak atau tidak bergerak, termasuk aset negara. Ya, jadi sebagaimana tadi saya sampaikan, orang suka menyebut aset negara. Aset itu bisa berupa uang, juga bisa berupa barang, kekayaan. Tetapi kemudian ada yang membuat pernyataan bahwa kekayaan negara atau aset negara itu aset-aset saja. Itu misalnya barang-barang inventaris pemerintah ataupun kemudian kekayaan lainnya. Kekayaan lainnya. Ya. Sekarang kita bicara masalah kekayaan lainnya. Sekarang ada kawasan hutan. Kawasan hutan itu termasuk aset negara kah atau kekayaan negara? Jadi tadi saya sampaikan antara aset dan kekayaan itu digunakan secara bergantian. Maknanya sama. Jadi ketika kita berbicara tentang kekayaan negara, itu kita melihat dari sisi hukum keuangan negara dinyatakan bahwa ada kekayaan yang bersifat potensial. Karena ketika di dalam sebuah konsepsi keuangan negara itu kan ditanyakan bagaimana negara itu akan membiayai kegiatannya. Maka kemudian pernyataan yang disampaikan ketika itu adalah semua yang ada di wilayah ini kau kuasai. Nah, maka di seluruh negara itu aset atau kekayaan yang ada itu dikuasai oleh negara dan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan negara dalam rangka mensejahterakan rakyat. Nah, kemudian oleh berbagai negara itu dituangkan di dalam konstitusinya, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia kemudian memasukkan di dalam pasal 33 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan semua yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan manfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran. Jadi maknanya bahwa semua yang ada di wilayah ini dikuasai negara dan digunakan untuk membiayai kegiatan negara dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Nah, oleh karena itu kemudian di dalam undang-undang keuangan kemudian pemikiran ini dituangkan di dalam pemikiran berikutnya dan dinyatakan sebagai kekayaan negara yang bersifat potensial. Nah, kemudian terkait dengan hal ini, ya, seperti yang dikatakan di awal tadi, bahwa pada saat ada aturan yang mengatur, ada ketentuan pada saat orang lain atau misalnya suatu pihak, kita tadi mengatakan bahwa dapat dia mengelola aset atau kekayaan negara ini. Namun hal ini dilakukannya tanpa mengikuti aturan-aturan tersebut dan dia menguasai dan memanfaatkan kekayaan negara ini. Nah, pada saat hal ini diketahui dan ada suatu perbuatan yang tidak unkonstitusional atau tidak sesuai dengan aturan tersebut, nah, bagaimana untuk statusnya? Saya tidak menanyakan terkait dengan hasilnya, tapi saya menanyakan bagaimana untuk status dari aset tersebut. Nah, contoh seperti ini. Suatu aset atau kekayaan negara bisa dikuasai oleh orang lain pada saat dia memperoleh hak yang diberikan oleh negara.
Misalnya pada saat kita membeli tanah, berarti kita memiliki hak milik yang dikeluarkan oleh negara dalam bentuk sertifikat atau hak guna bangunan atau hak guna usaha. Nah, pada saat seseorang menerima alas hak tersebut, tentu dia memiliki hak atas aset atau kekayaan negara tersebut. Nah, pada saat dia tidak memperoleh hak tersebut, apakah hal tersebut masih untuk statusnya itu masih merupakan kekayaan negara dan masih belum berpindah? Bagaimana? Nanti saya sampaikan sebagai contoh aset saudara. Aset saudara yang tiba-tiba digunakan atau dikelola oleh orang lain. Saudara akan selalu mengatakan bahwa itu aset saudara, tapi saudara tidak memiliki kemampuan untuk memanfaatkan, sehingga saudara tidak bisa berbuat apa-apa karena itu diblok. Nah, disitulah sebenarnya kemudian saudara mengatakan menghadapi sebuah dilema, karena saudara menghadapi kerugian. Kerugian yang pertama adalah bahwa saudara tidak mampu memanfaatkan sesuai dengan apa yang saudara lakukan, ingin lakukan. Kedua, bahwa hasil-hasil yang ada di situ saudara tidak bisa peroleh. Nah, buat negara juga sama. Tapi kalau kita bertanya, apakah itu aset itu beralih atau tidak? Ya tidak pernah. Karena berpindahnya aset itu kan tentunya ada persyaratannya. Berpindahnya penguasaan kan ada persyaratannya. Itu ada ahlinya nanti. Tetapi bahwa kalau saudara tanyakan statusnya ya pasti masih. Tetapi negara atau saudara akan kehilangan kemampuan untuk memanfaatkan untuk tujuan-tujuan tertentu, dan saudara tidak lagi bebas menggunakan aset itu. Begitu. Terima kasih Ali. Kemudian saya lanjutkan. Ali menjelaskan tadi bahwa misalnya terkait dengan suatu kekayaan negara. Pada saat seseorang atau suatu pihak menginginkan untuk memanfaatkan aset atau kekayaan negara itu, pada saat dia mau saja itu ada kewajiban atau bisa ada syarat yang disyaratkan oleh negara. Contoh misalnya pada saat pembukaan lahan atau memperoleh hak segala macam, ada kewajiban-kewajiban dari orang tersebut yang kemudian harus dilaksanakan dan dibayarkan kepada negara. Nah, pada saat hal ini tidak dilaksanakan, apakah poin-poin yang menjadi kewajiban pada saat seseorang tersebut pada saat hendak menguasai atau memanfaatkan suatu kekayaan negara tersebut itu bisa menjadi suatu objek yang bisa dihitung sebagai kerugian dari keuangan negara tersebut untuk yang harus dibayarkan pada saat seseorang tersebut untuk memanfaatkan kekayaan negara tersebut. Baik, jadi begini, ketika kita berbicara negara di dalam sebuah konteks izin atau hal-hal yang lainnya berkaitan dengan kewenangan, itu adalah sebuah ekspresi yang menunjukkan kewenangan dan kekuasaan. Jumlahnya bisa saja tidak terlalu signifikan. Jadi satu contoh, misalnya saya mau menggunakan contoh lain, izin yang mulia. Seseorang mau pergi ke luar negeri, kemudian dia wajibkan bayar visa keluar, exit permit. Sebenarnya jumlahnya tidak besar sebagai penerimaan negara, tapi makna yang terkandung di situ adalah bahwa negara mempunyai kewenangan untuk mengendalikan rakyat. Nah, jadi dalam hal ini juga begitu. Jadi kalau ditanya misalnya negara itu apa sih yang harus diterima dalam hal ini? Oh, itu cuma PBB, amplop itu. Kemudian ada lagi sesuatu. Tetapi pemaknaan di sana sebenarnya yang dituju adalah bahwa negara ingin menunjukkan wilayah itu berada di dalam kekuasaan saya, di dalam penguasaan saya, di mana tujuan penggunaannya adalah untuk kepentingan rakyat. Sebenarnya arahnya ke sana. Kalau saudara menanyakan uangnya, oh iya, tapi itu adalah sebagai sebuah ekspresi, sebagai sebuah tanda.
kemudian dibuatlah rincian-rincian. Oh, bayarlah ini sekian, bayarlah ini, begitu. Kalau dihitung itu sudah tidak terlalu besar, tapi bahwa makna itu yang sebenarnya di balik itu adalah yang besar, begitu. Tetapi kalau saudara menanyakan tadi dari sisi penerimaan, betul, itulah penerimaan negara. Berarti tidak hanya sebatas penerimaan, tapi di sana menunjukkan bahwa hakikat negara, kewenangan negara di sana juga terletak ya. Seperti itu yang Ali maksudkan. Penguasaan aset tadi. Oke, terima kasih Ali. Saya lanjutkan. Kemudian Ali, pada saat pemanfaatan kepada aset negara, tadi Ali mengatakan pada saat aset negara dimanfaatkan oleh pihak lain, kemudian tentu negara pada saat seperti itu ada bagian dari negara. Nah, pada saat bagian dari negara ini, karena misalnya dari awal sudah dilakukan tanpa mengikuti aturan, misal tanpa, sehingga ini tidak terdaftar, sehingga ini tidak terdeteksi segala macam, tetapi ada manfaat dari kekayaan negara yang diambil. Pada saat itu dilakukan sesuai dengan aturan, maka seperti kata Ali tadi, ada bagian dari negara. Nah, pada saat bagian negara ini yang kemudian tidak terwujud atau tidak tercapai, tidak diterima oleh negara, apakah hal ini masih bagian dari hukum keuangan negara atau ini dikatakan sebagai kerugian dari keuangan negara yang tidak diterima oleh negara? Bagaimana, Ali? Jadi begini, kalau tadi dari penjelasan saudara ada pemanfaatan yang menggunakan aturan-aturan dan ada pemanfaatan yang tidak menggunakan aturan. Maka kalau saudara mengatakan pemanfaatan yang didasarkan pada aturan-aturan, kemudian di sana ada pembagian hasil dan pembagian hasil itu tidak dilakukan dengan baik, maka sebagaimana tadi saya sampaikan kepada yang mulia tentang kerugian negara itu adalah uang yang seharusnya masuk ke kas negara ternyata tidak masuk ke kas negara. Itu adalah merupakan sebuah kerugian negara. Kemudian berikutnya adalah apabila aset itu digunakan secara tidak betul, jadi tidak mengikuti aturan-aturan, tidak ada pernyataan-pernyataan dari negara, maka itu sebenarnya bukan hanya negara itu meminta bagian, tetapi ada pernyataan semua yang berasal dari aset negara adalah milik negara. Saya kemudian persilakan kepada Pak ahli Prof. Primawan untuk terlebih dahulu menyampaikan pemaparannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya bisa diambil berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah kita memulai dari kontrak sosial. Nah, kontrak sosial itu adalah dari proklamasi 17 Agustus 45. Dari sisi teori ekonomi, ketika kita membicarakan negara, maka negara itu adalah terdiri dari tiga, yaitu adalah sektor pemerintah, sektor dunia usaha, dan sektor perumahan. Dan didasarkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45, alinea keempat, di sini sebenarnya ada amanah dari kemerdekaan itu, dan sebagian besar dari amanah kemerdekaan itu adalah diemban oleh pemerintah. Berikutnya. Nah, sekarang apa fungsi pemerintah? Fungsi pemerintah di sini banyak, mulai dari penganggaran, kemudian alokasi ruang, dan lain sebagainya. Nah, satu hal yang perlu kami garis bawahi di sini adalah bahwa pengalokasian ruang, baik itu ruang udara, air, ataupun juga tanah, bahkan yang ada di dalam tanah, itu adalah kewenangan dari pemerintah, bukan kewenangan swasta. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana pemerintah membuat kebijakan? Kebijakan pemerintah adalah untuk semua masyarakat dan bukan sekedar menguntungkan golongan tertentu dengan mengorbankan golongan lain. Berikutnya, nah, pertanyaannya kemudian adalah kita akan masuk ke dalam alih-alih karena tadi sudah ada. Mohon maaf, ini ada hal yang perlu saya garis bawahi di sini. Alokasi sumber daya dan juga optimalisasi kesejahteraan di dalam pasal 33 ini ada ayat
3 dan ayat 4 dari Undang-Undang Dasar 45. Jadi kita sudah tahu biasanya bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Ini biasanya hal yang wajar kita diskusikan. Tetapi saya ingin membawa ke pasal 4, yaitu adalah perekonomian negara diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Inilah yang kemudian mendasari berbagai undang-undang kaitannya dengan alokasi dari sumber daya alam. Nah, ini ada macam-macam, ada undang-undang kehutanan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya adalah bermula dari adanya aspek efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Berikutnya, nah sekarang mengapa kemudian pemerintah harus menetapkan suatu kawasan? Kawasan ini dipakai untuk apa dan lain sebagainya. Ini hampir sama kalau mungkin saya yakin tidak semua dari kita yang ada di sini pernah masuk hutan ataupun juga pernah masuk ke sawit, kebunan sawit. Ini agak susah untuk membayangkan. Saya akan bawa analoginya adalah di kota. Di kota itu ada kawasan pemukiman, ada kawasan industri, ada kawasan perkantoran dan lain sebagainya. Lalu di sana kemudian dihubungkan dengan fasilitas transportasi. Mengapa ini perlu dilakukan? Karena harus ada pemisahan. Tidak bisa semuanya kemudian mengatakan, oh sekarang yang lebih menguntungkan itu adalah sektor ekonomi semua, kemudian sektor-sektor yang lain tidak dimasukkan, tidak bisa. Ini yang menjadi itulah sebabnya alokasi lahan ini perlu dilakukan oleh pemerintah dan tidak mudah untuk melakukan alih lahan karena ini harus melihat dari berbagai aspek. Berikutnya Bapak Ibu, saya akan skip saja untuk keturunan, ini nanti ada ahlinya. Berikutnya saya akan jelaskan tentang bahwa perekonomian itu selalu terkait antara satu sektor dengan sektor yang lain. Kita bisa menggunakan social accounting matrix, kita bisa menggunakan table input output untuk melihat struktur dari bawah. Ini adalah struktur dari perekonomian. Nah, berikutnya, ketika kita melihat struktur perekonomian, pertanyaannya adalah apakah dimungkinkan alih lahan itu bisa dilakukan hanya gara-gara argumentasi ekonomi semata? Jawabannya adalah tidak. Di sana saya tunjukkan bahwa kelapa sawit itu backward linkage dan forward linkage, keterkaitan cakupan dari belakang itu adalah 3,19. Pertanian pangan itu adalah 6,40. Perkebunan semusim itu 7,8. Kehutanan itu hanya 3,7. Jadi orang mungkin akan mengatakan loh, kalau dasarnya ekonomi semata, ya sudah semuanya hutan bakar saja semua kemudian dijadikan perkebunan semusim atau tahunan karena di situ multiplier yang paling tinggi. Apakah itu dimungkinkan? Tidak dimungkinkan. Mengapa? Karena aspek penentuan kebijakan terkait dengan alih lahan itu adalah multidimensi, tidak semata-mata dikaitkan dengan argumentasi ekonomi semata. Analoginya adalah bagaimana mengapa di perkotaan itu transportasi umum disubsidi. Dan itu terjadi di semua negara di dunia. Mengapa tidak diserahkan kepada mekanisme pasar? Ya bertahun-tahun yang lalu di DKI misalnya itu diserahkan ke mekanisme pasar, apa terjadi? Macet. Kenapa? Karena kemudian banyak kapal kemudian ngetem dan lain sebagainya. Tetapi dengan baik per kilometer itu kemudian menjadi nyaman, aman dan lain sebagainya. Seperti ada Transjakarta, ada Transjogja dan lain sebagainya. Itu adalah analogi yang kita gunakan untuk melihat bagaimana pengaturan ekonomi. Berikutnya Bapak sekalian, dalam setiap kegiatan ekonomi itu selalu ada eksternalitas. Eksternalitas itu adalah hal yang muncul di luar faktor produksi, tetapi berdampak kepada produksi dari kegiatan produksi dari masyarakat yang lain. Nah, terutama di sini yang menjadi masalah itu adalah kalau ada negatif eksternal atau eksternalitas negatif. Nah, eksternalitas negatif itu akan memberikan dampak kepada sektor lain tanpa dirasa oleh orang yang melakukan produksi itu sendiri. Berikutnya, nah ini akan saya tunjukkan kalau dari sisi logika ekonomi seperti ini. Jadi kalau yang kiri itu adalah antara kita melihat demand dan supply dari suatu barang, lalu di situ ada distribusinya. Pertanyaan berikutnya
terkait dengan supply itu atau yang private MC itu adalah fungsi dari produksi individu. Nah, kalau fungsi individu, produksi individu, apakah ini akan langsung membawa kebaikan untuk sosial? Tidak. Karena kalau ada eksternalitas, jadi kalau yang di kiri itu adalah produksi tanpa biaya eksternalitas. Tapi yang di kanan, sebagian besar produksi yang kita lakukan pasti umumnya membawa eksternalitas. Jadi misalkan ada pabrik jin itu membuang limbahnya ke sungai. Nah, ini akan berdampak pada yang ada di sungai. Hal yang sama juga terjadi di produksi-produksi yang lain. Sehingga akan ada dua. Jadi yang pertama itu adalah bagaimana upaya untuk menginternalisasi biaya eksternal. Nah, disitulah ada kebijakan pemerintah untuk kemudian berusaha untuk memperbaiki apa yang disebut dengan market failure. Market failure itu adalah kegagalan pasar. Ketika mekanisme pasar dibiarkan, ini justru menciptakan permasalahan sehingga harus diperbaiki oleh kebijakan pemerintah. Itu adalah menggunakan dalam hal ini adalah pajak. Berikutnya, ini presentasi yang ahli itu mengikuti regulasi, artinya mengikuti ketentuan yang ada. Kalau seandainya memang dari badan usaha tersebut telah mengikuti aturan-aturan, kemudian dari itu dia juga bayar pajak dan segala macam, yaitu apakah di sini bisa kita pandang dia pokoknya dapat hak guna usaha gitu ya kan? Berarti kan sudah ada legalitasnya sudah ada. Berarti dia sudah melaksanakan kewajibannya kepada negara, kemudian juga dia sudah memanfaatkan, kemudian juga badan usaha itu juga berguna juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar, ya, atau mungkin untuk menyerap tenaga kerja, bayar pajak dan segala macam dan seterusnya. Gitu. Kalau itu legalitasnya ada, ya. Apakah di situ ada kerugiannya? jika sudah clean and clear istilahnya untuk berusaha semua kewajiban dipenuhi, ada aturannya, maka tidak ada kerugian. Tidak ada, itu dulu yang kita harus. Jadi kalau pemasuk PI perizikannya ada, dia telah melaksanakan kewajibannya kepada negara, kemudian negara juga telah memberikan legalitas, telah terbit hak guna usaha di sana. Ya, berarti di situ menurut pandangan ahli itu tidak ada kerugian negara di situ. Jadi tidak ada kerugian keuangan negara maupun kerugian perekonomian. Berbeda, tidak ada di situ. Tidak. Lalu sebaliknya, kalau badan usaha tersebut dia harus melaksanakan kewajiban-kewajiban, terutama di dalam mengikuti regulasi yang ada. Ya mungkin dia perizinannya ada segala macam, kan harus ada aturannya. Kalau punya izin lokasi, kemudian izin usaha perkebunan, sebelum ada keluar hak guna usaha dia tidak boleh beraktivitas di sini. Tidak boleh kan? Tidak boleh. Lalu sekarang dia telah melaksanakan aktivitas di situ. Kemudian dia telah mengambil hasil dari usahanya itu. Sedangkan di lain pihak dia tidak melaksanakan kewajibannya, perizinannya tidak lengkap, kemudian pajak yang harus dibayar tidak dibayar, kewajiban-kewajiban negara yang harus merupakan kewajiban dia sebagai badan usaha tidak dilaksanakan. Pertanyaannya terbalik dengan tadi, apakah di situ ada kerugian negara dan perekonomian negara? Ada keduanya dirugikan. Keduanya dirugikan. Berarti bisa dihitung kerugian itu? Bisa dirugikan. Bisa. Kerugian negara itu menurut putusan Mahkamah Konstitusi PU nomor 25 itu harus pasti. Mungkin itu bukan ahli, tetapi bisa nggak dihitung secara pasti kerugian negara itu? Kalau dari pandangan kerugian keuangan negara itu bisa. Bisa. Kerugian perekonomian negara itu pun juga bisa. Bisa. Itu yang Terutama lingkungan. oke. Bisa dihitung itu. Bisa.
kerugian perekonomian negara bisa dihitung dengan pasti. Ya, Bisa. Apa dasarnya? dasarnya karena di sini kita tidak berbicara lagi bukan masalah metodologi. Biasanya ketika kita menghitung itu ada metodologinya. Metodologi itu tersedia banyak. Beda metodologi, beda asumsi, beda cara perhitungan, itu perhitungan bisa bervariasi. Tetapi khusus untuk kerusakan lingkungan itu sudah ada Permen LHK nomor 7 tahun 2014. Itu sudah ada. Bahkan rumusan perhitungannya sudah ada. Sehingga yang diperlukan Dari PKP ya Pak ya? Dari Dari PKP. BPKP. Oke. Coba next. Ya, mungkin saya sampaikan bagaimana kami menerima penugasan ini adalah dari permintaan Jaksa Agung Muda di tanggal 15 Juni 2022, lalu melalui serangkaian ekspos dan penelaahan, kemudian pimpinan menerima penugasan ini. Yang pertama adalah berdasarkan pertimbangan bahwa ini ada aspek keuangan negara atau tidak. Apakah ini masuk ke dalam blueprint keuangan negara sehingga BPKP bisa menerima penugasan. Lalu kami mendapatkan pertimbangan dari ahli Pak Siswo, itu meyakinkan kami. Kemudian pimpinan menerbitkan surat tugas pada 24 Juni dan pada saat ini kami akan menyampaikan ikhtisar laporan. Kemudian pada dasarnya lingkup yang kemudian masuk dalam penugasan kami itu mencakup kegiatan Damex Group atau Berita Palma, mencakup 5 perusahaan yang tadi sudah disampaikan oleh ahli ekonomi, yang secara dokumen izin usaha perkebunan itu luasnya mencapai 37.095 hektar. Coba next. Nah, kecil ya. Pada dasarnya hasil dari audit perhitungan kerugian keuangan negara itu kami meyakini 2 hal. Setelah pertama bahwa ini ada aspek keuangan negara, kami meyakini 2 hal. Yang pertama adalah memang telah terjadi penyimpangan dan dari banyak proses kejadian, dari evaluasi data yang kami peroleh bersama-sama dan melalui penyidik, plus dengan mempertimbangkan pendapat ahli, ini sampai pada kami memberikan judgement. Kami bisa kategorikan dalam 5 hal. Pertama adalah bahwa proses pemberian izin lokasi dan IUP itu tidak prosedural. Kemudian yang kedua adalah alih kawasan hutan menjadi kebun tanpa pelepasan kawasan hutan. Kemudian ada fakta suap upaya alih kawasan. Yang keempat adalah pengusahaan lahan tanpa HBU, itu sebagian besar, kecuali tadi yang mulia sebutkan PT Amal ada 1 HBU di rencana amal tani. Tapi di sisi lain juga ada penyimpangan yang dilakukan oleh rencana amal tani, karena walaupun mendapatkan HBU tetapi ada di atas kawasan hutan juga, masih ada yang di atas kawasan hutan. Kemudian terakhir adalah pengabaian kewajiban plasma yang tadi juga ada disampaikan oleh Dr. Rimawan. Nah, 5 hal ini kami menggunakan kenapa kita sebut penyimpangan. Kriteria ini yang kita sampaikan di sini, bahwa ketika proses pemberian izin lokasi itu secara umum itu berkaitan dengan SE 404 ya, tentang tidak dilakukannya partisipasi sesuai ketentuan, yang kemudian ada aspek juga secara detail dari dokumen, dari data yang kami peroleh, bahwa keputusan Menteri Pertanian bahwa izin usaha perkebunan itu dikeluarkan harus didahului dengan persetujuan AMDAL lingkungan, itu tidak seperti itu faktanya. Jadi AMDAL itu mungkin formalitas karena ada, tetapi setelah izin itu dikeluarkan. Kemudian kalau kawasan hutan sudah dijelaskan, dan kemudian secara singkat saja kami sampaikan bagaimana kami menganalisis aspek
hal kedua yang kami yakini ya, bahwa dari penyimpangan tadi itu menimbulkan dampak kerugian yang secara langsung, dan dampak itu ada dua hal. Pertama adalah bahwa ada penebangan kayu dan pengusahaan hutan menjadi kebun sawit, itu punya dampak ke aspek keuangan negara berkaitan dengan hak negara yang melekat di dalam aktivitas itu yang tidak diterima. Kemudian dampak kerusakan yang diderita yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Imawan juga, itu juga kami berpendapat di sana juga ada aspek keuangan negara. Ketika pemerintah itu harus menanggung biaya pemulihan kalau ini tidak dilakukan satu tindakan, dan apakah bisa dihitung? Sangat pasti bahwa ini bisa dihitung, dan memang tidak sederhana. Maka di dalam audit penghitungan kerugian keuangan negara kami mempertimbangkan menggunakan pendapat ahli untuk berkaitan dengan hak negara yang melekat pada pemanfaatan kayu hutan dan pengusahaan hutan menjadi kebun sawit. Kami sangat mengandalkan ahli inventarisasi sumber daya hutan, bagaimana luas hutan itu di sana ada kayu, dan bagaimana kayu itu kemudian bisa dihitung dengan teknologi yang ada. Kemudian bagaimana penerapan mengenai kebijakan di bidang kehutanan, itu juga ada ahli yang memberikan pendapat memperkuat kami bagaimana apa saja yang sebenarnya bisa dikenakan kayaknya. Jadi tujuannya adalah menghitung secara angka berapa sih hak negara yang melekat dalam kegiatan penebangan hutan dan pengusahaan hutan menjadi kebun sawit. Kemudian kami simpulkan ada dana reboisasi, provisi sumber daya hutan, denda, kompensasi penggunaan kawasan hutan. Itu ada di dalam regulasi, dan regulasi ini mungkin cukup banyak dari kurun waktu tahun 1999 sampai 2022, dan kami mengandalkan pendapat ahli dari kebijakan bidang hutanan. Nanti Prof. Subarudi, sementara dari ahli inventarisasi sumber hutan adalah dari Pak Ahmad sendiri. Kemudian yang aspek keuangan negara yang berkaitan dengan biaya pemulihan lingkungan, beban yang harus ditanggung oleh pemerintah. Kalau dari perspektif perekonomian, kami melihatnya bahwa ini ada secara accounting, secara substance, ini kami sudah bisa meyakini bahwa kerusakan lingkungan sudah terjadi, dan ahli sudah menyatakan pendapat dan melakukan pemeriksaan secara detail. Lalu kemudian bisa dihitung berapa sih beban pemerintah itu dengan Permen 7 2014. Itu juga menurut pendapat kami itu menjadi kerugian keuangan negara, karena kerugian keuangan negara dalam pendapat kami selalu ada 4 sisi. Tidak selalu dari sisi pengeluaran, tapi juga sisi pendapatan, juga sisi aset dan kewajiban. Kemudian dari dua hal yang kami yakini ini, kemudian hasil perhitungan dengan perhitungan pendapat kami juga next. Metodenya kita yang hak negara tadi menggunakan formula atau angka-angka yang ada di peraturan-peraturan yang sesuai waktu kejadian. Jadi dana reboisasi menggunakan peraturan pemerintah nomor 92 tahun 99, lalu perubahan itu atas perubahan PP 5998 mengenai tarif PNBP. Kemudian provisi sumber daya hutan itu juga menggunakan PP 59 tahun 98 tentang tarif PNBP, tapi juga menggunakan peraturan Menteri Perdagangan ketika bicara tentang mencari angka harga patokan. Lalu denda itu ada peraturan Menteri Kehutanan nomor P58 tahun 2009 tentang penggantian nilai tegangan dan izin penguasaan kayu hutan. Juga peraturan Menteri Kehutanan nomor P39 tahun 2008. Kompensasi penggunaan kawasan hutan ketika hutan itu digunakan untuk kepentingan di luar kehutanan, itu juga negara itu berhak atas kompensasi. Ini menggunakan PP nomor 2 tahun 2008.
Nah, itu yang pertama, hak negara yang secara jelas itu mestinya menjadi hak yang diterima negara. Itu kita itu sebagai kebijakan negara dari sisi pendapatan. Yang kedua adalah dari sisi beban yang harus ditanggung pemerintah. Kalau ini tidak diganti, maka melalui perhitungan ahli perlindungan hutan yang memang di dalam permen 7 itu diatur secara jelas siapa yang bisa menghitung dan apa saja komponennya, dan salah satunya itu adalah biaya pemulihan lingkungan, yang umum. Ini yang saudara presentasikan itu sudah ada dalam laporan. Iya. Kemudian untuk perhitungan tadi, ini kan ada perhitungan, kita tidak bicara lagi, sudah ada di laporannya bahwa ada perhitungan DR. Kalau DR kan hitungannya dolar, ada sekitar 7.885 dolar sekian, kemudian PSDA ada 11 miliar dan denda ada sebesar 177 miliar. Nah, dan kemudian ini yang menjadi pembentuk nilai kerugian keuangan negara yang kali itu, yang totalnya ada sebesar 4 triliun 798 miliar 798 juta 4 triliun 798 miliar 706 juta 951.640 rupiah ditambah dengan 7 juta dolar 885.857,36 sen. Ya, itu hasil total dari aspek perusahaan keuangan negara untuk 5 perusahaan. Nah, kemudian untuk perhitungan dana reboisasi, saya minta penegasan lagi bahwa perhitungan dana reboisasi, provisi, sumber daya hutan, denda, kompensasi, ini semuanya sudah dicek, belum pernah dibayarkan. Ya, berdasarkan data yang kami peroleh sampai akhir diproses dengan keterangan pihak yang menangani penerimaan bayaran, itu tidak ada bukti bahwa pernah pembayaran terhadap komponen itu semua. Oke. Kemudian komponen dana reboisasi, provisi, sumber daya hutan DR dan PSADR ini muncul biasanya pada saat seseorang melakukan kegiatan atau mengurus suatu usaha perkebunan. Ini pada saat bagaimana dan kondisi bagaimana ini munculnya? Jadi seharusnya ketika ada kegiatan penebangan kayu hutan, maka di sana muncul kewajiban itu. Dan dalam konteks ini kita sedang memberikan pendapat berapa besar angkanya, berapa besar angka. Karena ini tidak pernah dilakukan, karena sudah ditebak, sudah tidak tahu lagi kemana, seperti itu. Nah, kemudian pada saat proses penerbitan, ya, mulai dari izin, kemudian adanya munculnya hak bagi seseorang atau perusahaan dalam melakukan pengelolaan kekayaan negara, dalam hal ini adalah kawasan hutan, ya. Nah, posisi ini muncul pada saat seseorang, apakah saat seseorang itu sudah memiliki hak, itu khususnya misalnya kita berbicara kalau ini adalah AGU, atau pada saat orang tersebut memiliki izin, atau bagaimana? Ya, jadi dalam hal ini kami memberikan pendapat bukan dalam konteks administrasi kehutanan, tidak dalam memberikan konteks administrasi kehutanan tahapan-tahapannya, tetapi bahwa terhadap penebangan kayu hutan itu ada hak negara yang melekat di sana. Yang kemudian mempertimbangkan pendapat ahli analisis kebijakan bidang kehutanan, nanti mungkin bisa secara lebih detail akan ahli bidang kehutanan akan bisa menjelaskan secara detail, sehingga dana
kategorisasi produksi sumber daya hutan, denda dan kompensasi ini menjadi komponen yang untuk menghitung berapa sebenarnya yang melekat dalam konteks pemanfaatan hutan dan kawasan hutan. Terima kasih Yang Mulia, dilanjutkan. Sudah bisa. Saudara ahli, terkait dengan apa yang ahli paparkan tadi bahwa ada latar belakang, kemudian ada dasar hukum yang kemudian tadi juga dijelaskan sama ahli Bapak Felix, ya kan? Nah, kemudian akhirnya ada inventaris yang dilakukan oleh ahli Pak Ahmad Rasyidudin. Nah, kemudian pada saat ada inventaris atau nilai yang dikeluarkan oleh Rudi. Nah, bagaimana untuk perhitungannya? Apa saja yang dihitung, berapa nilainya, dan dalam kondisi bagaimana dan kenapa itu dihitung dan dikenakan? Silakan Ali. Baik, sebelum ke sana saya jelaskan dulu ini. Saya lihat tadi perkembangannya ada hal yang perlu diklarifikasi. Yang pertama bahwa kita punya kawasan hutan 120 juta hektar. Ya, ada hutan konservasi, ada hutan lindung, ada hutan produksi. Di hutan konservasi itu adalah hutan yang dengan ciri khas, ada hewannya, ada ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Kalau hutan lindung itu untuk tata air dan sebagainya. Kalau hutan produksi memang untuk produksi. Ya. Nah, di dalam tiga kawasan itu ada yang namanya HPK, ya, hutan produksi yang bisa dikoordinasi. Ya. Nah, di kawasan hutan lindung itu semua anak konservasi tidak boleh menebang satu pohon pun. Ya, itu sudah aturan mainnya. Ya, jadi nggak boleh. Kalau hutan produksi masih bisa lakukan. Nah, persoalan gitu, pemanfaatan hutan itu bisa dia memang bisnis kehutanan, dia harus mengajukan izin juga kepada Menteri Kehutanan. Keluarlah yang namanya KPH, KTI, dan restorasi ekosistem. Restorasi ekosistem ini dia hutan yang sudah rusak dia perbaiki, kemudian dia bisa menjual karbonnya. Dia juga tidak boleh berkembang selama 30 tahun. Nah, kalau dari kita juga punya ya, skema, kalau misalnya dari non kawasan non sektor hutan mau masuk kawasan hutan, dia harus mengajukan izin. Contohnya ada 2 skema, izin pinjam pakai. Jadi kalau dia mau tambang mau masuk kawasan hutan, syaratnya sama dengan perkebunan. Dia harus punya izin usaha pertambangan dulu. Masuk kawasan hutan, dia minta kawasan hutan ini, barulah diberikan. Oke, ini nggak ada izin-izin lain. Gitu. Ya. Nah, kebun pun sama. Kalau dia mau memanfaatkan kawasan hutan, dia punya IUP dulu, izin usaha perkebunan. Ya, baru dia minta izin pelepasan. Nah, karena dia pelepasan, kalau dia pakai itu bisa dilihat oh ini nggak ada izin lain, berikan lagi. Tapi kalau dia punya izin pelepasan, itu banyak kasus. Jadi artinya bukan banyak kasus. Itu tidak hanya ekonomi, jadi ada ekologinya, sosialnya, ya, terus kemudian ekologinya. Ambil contoh nih, saya pernah ketua Tindu pelepasan kawasan hutan, ya, untuk kebun sawit. Jadi kalaupun dimohon mereka 5.000 hektar, begitu Tindu ke lapangan, oh itu ternyata ada kawasan sepadan sungai nggak boleh ditebang, ya 1.000 hektar, dia harus nggak boleh ditebang. Ya, kemudian ada kawasan konservasi dengan nilai ekosistemnya yang tinggi, tidak boleh ditebang. Jadi kalau dia mengusulkan 5.000, mungkin dia dapat 2.000. Yang lain itu harus dipertahankan sebagai kawasan. Ya, itu yang makanya kalau yang beliau nanyakan apa bedanya perkebunan yang legal dan ilegal. Ya, jadi kalau legal dia harus mengikuti aturan itu, pelepasan kawasan hutan. Ya, harus tindu dulu, ya, baru diberikan. Ya, kemudian dia juga harus ada amdal dan sebagainya. Nah, dalam kawasan pelepasan itu dikatakan Pak Himawan itu betul. Jadi dalam SK pelepasan disebutkan bahwa Anda diberikan 5.000 hektar, tolong 20% untuk masyarakat. Nah, hasil penelitian kita Pertimbang Hutan itu 20% itu tidak pernah dikasihkan ke masyarakat. Ya. Kalau dikasihkan ada masyarakat dapat 1 hektar dikasih kebun sawit itu ada rusak apa ya udah pohon sawitnya aja. Sampai bertahun-tahun, 10 tahun dikasih 1 hektar nggak ada apa-apa.
segala macam itu pasti hutan lindung. Ya, kalau hutannya banyak ekosistem yang unik, kemudian ada data yang dilindungi, pasti itu hutan konservasi. Kalau yang memang artinya biodiversitasnya rendah, pasti hutan produksi itu sudah terus. Nah, ini dia. Jadi kalau misalnya pelepasan itu bisa untuk perkebunan, ya, bisa untuk transmigrasi. Oke, Ali membahas terkait dengan pelepasan kawasan hutan. Nah, pada saat status suatu wilayah atau suatu daerah statusnya, seperti tadi dibilang bahwa hutan itu adalah rumahnya, kemudian kawasan saat itu adalah sertifikatnya. Pada saat sertifikatnya masih dalam berbentuk kawasan hutan, apa hak yang boleh berdiri di sana? Apakah ada hak yang boleh berdiri di sana atau tidak? Nah, misalnya gini, terkait dengan misalnya kawasan hutan, ya. Tadi pada saat perkebunan, biar fokus, biar cepat sampai juga ya kemarin. Saya bilangin dulu ya. Oke, ahli tegaskan dulu. Ahli di bidang apa? Kebijakan hutan. Ya, Kebijakan kehutanan. kebijakan kehutanan. Kebijakan kehutanan itu salah satu bidang ilmu di kehutanan. Berarti ahli adalah dari Departemen Kehutanan. Dulunya di Departemen Kehutanan, di Pusditbang Kehutanan, tapi sekarang sudah pindah ke BRI. Tidak, keahliannya maksudnya. Oh, kalian iya. Iya, keahliannya tidak. Apakah ahli pernah diminta oleh penyidik sebagai ahli? Pernah. Pernah. Terus di bidang keahliannya yaitu kebijakan kehutanan, betul ya? Ya. Kebijakan kehutanan. Apakah kebijakan kehutanan ini bisa melihat atau bisa punya dokumentasi tentang area hutan di seluruh Indonesia ada? Kita Pak Saudara ada? Enggak, kalau kebijakan kehutanan kita berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Oh, pemerintah regulasinya aja, regulasinya. Berarti data-datanya diberikan oleh penyidik. Ya. Betul. Betul. Kemudian dari data-data yang diberikan oleh penyidik itu tadi, ini ada PT, beberapa PT yang milik kepunyaan terdakwa Surya Darmadi. Ini ada dalam slash yang saudara punya. Ya. Ada PT Palma 1, ada PT Panca Agro Lestari, ada PT Siberia Subur, kemudian PT Baju Bening Utama, Rencana Amal Tani 1 dan 2. Betul ya Pak? Itu semua data itu dari penyidik. Dari penyidik. Kemudian apakah sebelumnya ahli sudah tahu bahwasanya kawasan area dari PT ini, perkebunan ini, kelapa sawit ini dulunya adalah kawasan hutan? Ya, saya dapat informasi itu dari Pak Presiden. Oh, dapatnya dari sini, dari ahli bidang implementasi kehutanan. Memang ada data itu? Artinya ada data itu. Dari BAP-nya juga ada. Ya, ada ya. Oke. Terus berapa luasnya juga semuanya data dari ahli. Dari sini semua. Kemudian dari dari regulasi yang ada. Kalau memang itu adalah kawasan hutan, tadi ahli juga sudah menyinggung ada kawasan hutan apa yang tidak boleh disinggung sama sekali. Kawasan hutan apa itu? Hutan lindung. Hutan lindung, tidak boleh ada kegiatan di situ sama sekali. Tidak boleh juga dimohonkan untuk dilakukan dimanfaatkan. Dimanfaatkan boleh, tapi dia harus dilihat dulu pemanfaatannya apa. Pemanfaatannya apa? Begitu ya.
ada lagi hutang yang bisa dikonversi. Ya. Ya, Ya. ada. Itu semua, apakah di dalam regulasi itu bisa dipindahkan? Artinya didelegasikan ke daerah untuk pengelolaannya. Tidak, semua izin kehutanan itu di pusat. Oh, dari pusat. Jadi tidak ada di daerah. Daerah itu di dalam Undang-Undang 32 itu cuma mengelola hutan raya, taman hutan raya. Oh, taman hutan raya. Ya. Itu ketentuannya dari mana? Undang-Undang 32 tentang pemerintahan daerah. Udah dibagi-bagi. Sudah dibagi-bagi. Apa kewenangan Pemda, apa kewenangan pusat dan Gitu ya. ya. Di pemerintah daerah ada satu contoh peraturan daerah Provinsi Riau nomor 10 tahun 94. Itu mengatur tentang peta wilayah hutan-hutan mana yang bisa dikelola oleh daerah. Apakah itu sejalan sinkron dengan peraturan yang ada di pusat? Biasanya daerah itu dia tidak bisa membuat peta selain dari kementerian. Kata begitu menteri menetapkan ini loh kawasan hutan, pakai yang itu, nggak bisa dia pakai yang lain. Makanya di Riau itu banyak tata kelola yang memang berantakan. Jadi saya sering mengatakan 3 gubernur hat-trick masuk penjara, 8 kepala dinasnya juga masuk penjara karena persoalan itu yang main-main di kawasan hutan itu. Makanya banyak kepala daerahnya yang masuk penjara, itu maksudnya. Ya, 3 gubernur itu baru dalam sejarah 3 gubernur hat-trick masuk penjara. Itu karena apa? Karena membuat peraturan daerah sendiri. Karena berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan itu adalah berdasarkan peraturan daerah. Ya. Kita mengenal di sana, mungkin Adi juga sudah membaca juga peraturan daerah Provinsi Riau nomor 10 tahun 94. Ya. Itu di mana itu diatur tuh? Itu ada di presentasi saya itu ada 15. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor P.58 Menko 2009. Ya. Di dalam pasal sanksi untuk izin pemanfaatan kayu, pasal 43 Ya. huruf B, ayat 1 huruf B, denda sebesar 15 kali PSDH dan ditambah penggantian nilai tegakan kayu apabila melakukan penebangan di luar areal IPK, tapi masih di dalam areal izin peruntukan. Seperti itu. Ya, betul. Dan kondisi ini sudah memenuhi dengan ketentuan yang ada tadi, baik itu DR, baik itu PSDH maupun dendanya tadi. Betul. Itu kondisi dengan ketentuan yang berlaku sudah dicocokkan. Kemudian baru dihitung. Ya. Kalau untuk angka sama dengan yang disampaikan Pak Felix tadi. Ya, sama. Karena Pak Felix ambil dari saya juga. Oh gitu. Cerita ya. Oke. Kita langsung ke totalnya saja, bukan per. Nah, ini hasil perhitungan kerugian negara atas Utapama Group. Jadi ahli dalam hal ini menghitung DH-nya yang dihitung dalam satuan US dollar, kemudian PSDH dalam rupiah, total ada 11 miliar, kemudian ada denda yang 15 kali tadi, ditambah sewa penggunaan. Seperti itu, dan semuanya ada dasar hukum yang berlaku pada saat itu. Ada. Ada tambahan, silakan. Cukup yang mulia.